Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang terhormat Bu Dwi ini sebagai dosen mata kuliah basis data lanjut. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu section 7. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Satria Rahma dengan nomor BP terakhir 2069. Saya Tini Valencia dengan BP 2101-2004. Saya Rizky Hidayat dengan BP 210144. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya Cindy Valencia pada sini. 7 yang pertama, handling inception. What is an inception? Inception terjadi ketika kesalahan ditemukan selama pelaksanaan program yang mengganggu operasi normal program. Ada banyak kemungkinan penyebab inception terjadi. Pengguna membuat kesalahan ejaan mengetik, program yang tidak bekerja dengan benar, dan halaman web yang tidak ditemukan, dan sebagainya. Inception in PLSQL. Contoh ini berfungsi dengan baik, tetapi bagaimana jika v country name adalah Korea Selatan, alih-alih Republik Korea? Berikut adalah kode untuk menampilkan Republik Korea. Dapat dilihat jika sesemen proses dan ketika v country name kami tidak ditemukan, kode menghasilkan kesalahan. Kode tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Tidak ada data yang ditemukan untuk Korea Selatan karena nama negara sebenarnya adalah Republik Korea. Jenis kesalahan dalam PLSQL ini disebut inception. Ketika kode tidak berfungsi seperti yang diharapkan, PLSQL meningkat. Ketika pengecualian terjadi, kami mengatakan bahwa inception telah dinaikkan. Ketika inception dinaikkan, sisa eksekusi bagian dari blok PLSQL tidak dijalankan. What is exception handler? Penanganan exception adalah kode yang menentukan tindakan pemulihan yang akan dilakukan ketika exception dimunculkan, yaitu kesalahan saat terjadi. Saat menulis kode, programmer perlu mengantisipasi jenis exception, mengantisipasi jenis kesalahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kode tersebut. Mereka perlu menyatakan pandangan pengecualian dalam kode mereka untuk mengatasi kesalahan ini. Penanganan pengucapan exception memungkinkan programmer untuk anti peluru kode mereka. Why is exception handling important? Beberapa alasannya yang termasuk melindungi pengguna dari kesalahan, melindungi database dari kesalahan. Kesalahan ini bisa berakibat mahal dalam waktu dan sumber daya. Handling exception with PLSQL. Sebuah blok selalu berakhir ketika PLSQL menimbulkan exception. Tetapi Anda dapat menentukan penanganan exception untuk melakukan tindakan akhir sebelum blok berakhir. Berikut adalah kode. Bagian inception dimulai dengan kata kunci inception. Dan berikut adalah yang berwarna merah adalah kode inception. Ketika pengecualian ditangani, program PLSQL tidak berakhir tiba-tiba. Ketika inception dinaikkan, kontrol segera bergeser di bagian inception dan penanganan yang sesuai di bagian inception dijalankan. Blok PLSQL berakhir dengan penyelesaian normal dan berhasil. Berikut country name Korea Sound cannot be found. We enter the country name using, dan di sini dapat dijelaskan di mana kesalahannya. Kode pada titik A tidak dijalankan karena pernyataan select yang gagal. Berikut adalah kodenya. Poin A, DEMS output put line V elevation. Ketika pengecualian dinaikkan, sisa bagian blok yang dapat dieksekusi
tidak dieksekusi sebagai gantinya, bagian exception dicari untuk penanganan yang sesuai. Berikut ini adalah contoh yang lain. Pernyataan select di blok sedang mengambil last name of stock class. Terlihat comment and some pen returns more than request number of all. However, except naik karena more than more karena banyak data yang lebih dari satu STK yang ada di data. Handling exception with PLSQL. Kode berikut termasuk handler untuk kesalahan server Oracle yang telah ditentukan yang disebut too many rows. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang kesalahan ini. Berikut adalah kode lainnya dari exception. Contoh kode lainnya. Trapping exception. Anda dapat menangani atau menjebak kesalahan apapun dengan menyertakan penanganan sesuai dalam bagian penanganan exception dari blok PLSQL. Sintaknya. Setiap penanganan terdiri dari klausa when yang menentukan nama pengecualian 1, pengecualian 2, dan lain-lainnya, diikuti oleh kemudian dan satu atau lebih pernyataan yang akan yang diikuti oleh dan satu atau lebih pernyataan yang akan dieksekusi ketika pengecualian itu dinaikkan. Anda dapat menyatakan sejumlah penanganan dalam bagian pengecualian untuk menangani pengecualian yang berbeda. Berikut adalah sintak dari trapping exception. Dalam sintak, orders adalah klausa penanganan pengecualian opsional yang menyebab pengecualian exception apapun yang belum ditangani secara implisit. Bagian penanganan exception, the orders exception handler. Bagian penanganan exception hanya mencakup exception yang exception yang ditentukan. Exception yang lain tidak terperangkap kecuali Anda menggunakan penanganan pengecualian orders. Pawang lain menjebak semua pengecualian yang belum terperangkap. Jika digunakan, orders harus menjadi penanganan exception yang terakhir yang didefinisikan. Berikut adalah contoh dari the orders exception handler. Follow the golden line when trapping exception. Selalu tambahkan penanganan pengecualian setiap kali ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan sangat mungkin terjadi selama perhitungan string, manipulasi data, dan operasi database SQL. Tangani pengecualian bernama bila memungkinkan, alih-alih menggunakan orders dalam penanganan pengecualian. Pelajari nama dan penyebab pengecualian yang telah ditentukan. Uji kode Anda sebagai berbagai kombinasi data yang buruk untuk melihat potensi kesalahannya. Apa yang muncul? Rules for trapping exception. Tuliskan informasi debugging di penanganan pengecualian Anda. Pertimbangkan dengan cermat apakah setiap penanganan pengecualian harus melakukan transaksi, memutarnya kembali, dan membiarkannya berlanjut. Tidak peduli seberapa parah kesalahannya, Anda ingin meninggalkan database dalam keadaan konsisten dan menghindari penyimpanan data yang buruk. Istilah kunci yang digunakan, exception dan exception handler. Kesimpulannya, dari kelas ini, kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah menjelaskan beberapa keuntungan dari memasukkan kode penanganan exception dalam PLSQL. Section ke-7, section 7 yang kedua, trapping Oracle server exception.
Assumption type. Pelajaran ini membahas kesalahan server Oracle yang telah ditentukan data yang tidak ditentukan sebelumnya. Kesalahan Oracle server adalah kesalahan yang diakui dan dibesarkan secara otomatis oleh server Oracle. Berikut adalah contoh assumption dan deskripsinya dan instruksi for handling. Kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya, isi kesalahan PLSQL yang paling umum. Instruksinya, Anda tidak perlu mendeklarasikan pengucapan ini. Selanjutnya, Oracle yang tidak ditentukan sebelumnya, kesalahan server. Deskripsi kesalahan PLSQL lainnya. Instruksi for handling, deklarasi dalam bagian deklaratif dan izinkan Oracle server untuk menaikkan secara implisit. Exception, exception user defined error didefinisikan oleh programmer, deklarasikan dalam bagian deklaratif dan sampaikan secara eksplisit. Handling exception with PLSQL secara eksplisit oleh programmer bergantung pada fungsional bisnis yang diterapkan program. Mengajukan pengucapan secara eksplisit dengan menerbitkan RISE pernyataan dalam blok. Pengucapan yang dimunculkan dapat ditentukan pengguna dan ditentukan sebelumnya. Pengucapan yang ditentukan pengguna dijelaskan dalam pelajaran berikutnya. Two type of Oracle server error. Ketika kesalahan server terjadi, Oracle server secara otomatis menaikkan pengucapan terkait melewati sisa-sisa bagian blok yang dapat dieksekusi dan mencari penanganan di bagian pengucapan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kesalahan server Oracle dapat ditentukan sebelumnya dan tidak ditentukan sebelumnya. Predefinite Oracle server error. Masing-masing kesalahan ini memiliki nama yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya jika kesalahan Oracle 01403 terjadi ketika tidak ada baris yang diambil dari database dalam pernyataan select, maka PLSQL menimbulkan pengucapan yang telah ditentukan no data font. Dan predefinite Oracle server errors. Masing-masing kesalahan ini memiliki nomor kesalahan Oracle standar, yaitu ORAP pagar-pagar dan pesan kesalahan, tetapi bukan nama yang telah ditentukan sebelumnya. Wrapping predefinite Oracle server error. Mereferensikan nama yang telah ditentukan sebelumnya dalam rutinitas penanganan pengucapan. Contoh pengucapan yang telah ditentukan yaitu no data font, too many rows, invalid cursor, zero divided, dump, fall on index. Untuk daftar lengkap pengucapan yang telah ditentukan sebelumnya, lihat panduan dan referensi pengguna PLSQL. Trapping predefinite Oracle server errors. Contoh berikut menggunakan kesalahan Oracle yang menimbulkan too many rows yang telah ditentukan sebelumnya. Perhatikan bahwa itu tidak dinyatakan sebagai deklarasi. Berikut adalah sintak untuk menampilkan too many rows. Contoh di slide sebelumnya menangani too many rows dan no data font dengan penanganan orders jika terjadi kesalahan lain. Wrapping non-predefinite Oracle server errors. Pengucapan yang tidak ditentukan sebelumnya mirip dengan pengucapan yang telah ditentukan sebelumnya, kecuali pengucapan tersebut tidak memiliki nama yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka memiliki nomor kesalahan Oracle standar dan pesan kesalahan. Untuk menggunakan penanganan tertentu, Anda membuat nama Anda sendiri untuk mereka di bagian deklara dan mengaitkan nama dengan Oracle pagar-pagar tertentu menggunakan fungsi pragma exception in. Anda dapat terjebak di kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya dengan menyatakan terlebih dahulu. Pengucapan yang dinyatakan dinaikkan secara implisit di PLSQL Pragma Exception Init memberitahukan kompiler untuk mengaitkan nama pengucapan dengan nomor kesalahan Oracle tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk menuju ke pengucapan Oracle server dengan nama Anda dan untuk menulis penanganan tersebut dan untuk itu.
Non-predefinite errors. Periksa contoh berikut. Kode di atas menghasilkan pesan kesalahan di bawah ini. Oracle 01400 cannot insert a note into department department name. Pernyataan insert mencoba menyisipkan nilai 0 untuk kolom departemen name dalam tabel departemen. Namun operasi tersebut tidak berhasil karena departemen name adalah kolom not null. Tidak ada nama kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya karena melanggar batasan not null. Soal berikutnya akan menunjukkan cara menangani pengucilan yang terjadi sebelumnya. Non-predefinite error mendeklarasikan nama pengucilan di bagian deklaratif. Insert exception. Sintaknya adalah exception name dan exception. Kaitkan nama pengucilan yang dinyatakan dengan nomor kesalahan server Oracle standar menggunakan fungsi pragma exception init. Sintaknya pragma exception init dalam kurung exception name, min number. Rujuk nama pengucilan yang dinyatakan dalam klausa when di bagian penanganan pengucilan. Exception when insert except then. Function for dropping exception. Ketika pengucilan terjadi, Anda dapat mengambil kode kesalahan atau pesan kesalahan terkait dengan menggunakan dua fungsi. Berdasarkan nilai kode atau pesan, Anda dapat memutuskan tindakan selanjutnya yang dapat diambil. SQL ERM mengembalikan data karakter yang berisi pesan yang terkait dengan nomor kesalahan. SQL kode mengembalikan nilai numerik untuk kode kesalahan Anda dapat menetapkan variabel nomor. Catatan plus 100 adalah kode yang disepakati secara internasional ketika tidak ada baris yang dikembalikan. Contoh-contohnya SQL kode value 0, deskripsi tidak terkecuali ditemui. Satu pengecualian yang ditentukan pengguna plus 100 no data font pengecualian negatif nomor kesalahan Oracle server lainnya. Function for trapping exception. Anda tidak dapat menggunakan SQL kode atau SQL ERM secara langsung dalam pernyataan SQL. Sebagai gantinya, Anda harus menetapkan nilainya ke variabel lokal, lalu menggunakan variabel dalam pernyataan SQL seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Berikut adalah contohnya. F error kode sama dengan SQL kode. F error mistake sama dengan SQL ERM. Berikut adalah kesimpulan dari yang telah saya sampaikan. Jelaskan dan berikan contoh kesalahan yang ditentukan oleh server Oracle. Jelaskan dan berikan contoh kesalahan yang ditentukan oleh pemrograman PLSQL. Membedakan antara kesalahan yang ditangani secara implisit dan eksplisit. Tulis kode PLSQL untuk menjebak kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya itu pemrograman basis data dengan PLSQL di 7 strip 3, yaitu tentang tujuan mempelajari dan mencakup. Tujuan berikut itu, pelajaran ini mencakup tentang tulisan kode PLSQL memberi nama pengecualian untuk ditentukan oleh pengguna PLSQL untuk menentukan pengecualian, PLSQL menangani pengecualian yang muncul, dan PLSQL menggunakan raise application error. Selanjutnya tujuan. Selain kesalahan Oracle yang telah ditentukan sebelumnya, pemrograman dapat membuat kesalahan yang ditentukan oleh pengguna mereka sendiri. Kesalahan yang ditentukan pengguna tidak secara otomatis dimunculkan oleh server Oracle, tapi ditentukan oleh pemrograman yang harus dibangkitkan oleh pemrograman itu terjadi. Dengan kesalahan yang ditentukan negara pengguna, pemrograman dapat membuat kesalahan dan pesan kesalahan. Contohnya ditentukan pengguna mungkin
seperti invalid manager ID pada di bawah ini. Selanjutnya itu jenis pengecualian. Pelajaran ini membahas tentang kesalahan yang ditemukan oleh pengguna sesuai dengan keterangan atau gambar pada di bawah ini. Itu pengecualian, keterangan, dan petunjuk penanganannya. Selanjutnya itu pengecualian buatan pengguna seperti PLSQL memungkinkan Anda untuk menentukan pengecualian Anda sendiri. Anda menentukan pengecualian tergantung pada kebutuhan aplikasi, yaitu menyatakan, menaikkan, dan referensi. Selanjutnya itu pengecualian buatan pengguna. Salah satu kebutuhan untuk pengecualian yang ditentukan oleh pengguna adalah input data atau diasumsikan. Oleh pengguna kami meminta untuk nomor nama departemen sehingga dapat memperbarui nama departemen seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu pengecualian pembuatan pengguna, yaitu apa yang terjadi jika pengguna memasuki departemen yang tidak valid atau nomor. Yang kedua itu Oracle tidak melihat isi sebagai kesalahan. Yang ketiga itu Anda dapat melakukan kesalahan yang ditentukan oleh mengetahui situasinya sesuai dengan eh, data yang di bawah ini. Selanjutnya itu Anda perlu membuat kesalahan yang ditentukan oleh pengguna menangani situasi tersebut. Pengecualian pembuatan oleh pengguna yaitu Anda dapat melakukan mereferensikan nama pengecualian yang dideklarasikan dalam klausa when di mana penanganan pengecualiannya seperti di bawah ini. Tiga langkah yang harus diserupakan dengan lakukan pelajaran sebelumnya dengan kesalahan Oracle yang tidak ditentukan sebelumnya. Pengecualian kebutuhan pengguna yaitu kode lengkap dengan langkah yang ditunjukkan pada di bawah ini, yaitu step 3 di bawah ini. Pernyataan race. Pernyataan race itu Anda dapat menggunakan pernyataan race untuk meningkatkan pengecualian, yaitu meningkatkan pengecualian yang ditentukan oleh seorang pengguna. Selanjutnya itu meningkatkan kesalahan oleh server Oracle pada gambar di bawah ini. Prosedur raise application error. Anda dapat menggunakan prosedur raise application error untuk mengembalikan pesan kesalahan yang ditentukan oleh pengguna dari subprogram yang disimpan. Slide berikut menjelaskan tentang Sinta untuk menggunakan raise application error. Yang ketiga yaitu keuntungan utama menggunakan prosedur ini adalah sebagai ganti raise. Apakah raise application error memungkinkan Anda untuk menggantikan nomor kesalahan Anda sendiri yang pesan berarti pengecualian. Sintak REST application error itu error nomor antara 2000 sampai 2029. Kisaran cadangan menggunakan pesan ini adalah pesan yang ditentukan oleh pengecualian string karakter panjang. Sintak REST application error. Benar atau salah pemrogram boleh terjadi kesalahan pada gambar di bawah ini. Penggunaan REST application error dapat menggunakan REST application di dua tempat yang berbeda, yaitu bagian eksekusi dan bagian pengecualian. REST application error di bagian dapat dieksekusi yaitu saat dipanggil oleh prosedur oleh REST application error menampilkan nomor pesan kesalahan kepada pengguna. Selanjutnya itu proses ini konsisten dengan server Oracle lainnya. Yang selanjutnya itu REST application error di bagian pengecualian, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu menggunakan REST application error dengan penggunaan pengecualian yang ditentukan seperti gambar yang di bawah ini. Terminologi adalah kunci dari pelajaran meliputi bangkit REST application error dan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman database dengan PLSQL, section 7,
bagian 4 yaitu mengenali ruang lingkup pengecualian. Adapun tujuan kita mempelajari ini adalah yaitu menjelaskan ruang lingkup pengecualian, mengenali masalah cangkupan pengecualian saat pengecualian berada di dalam blok bersarang, lalu terakhir menjelaskan efek propagasi pengecualian di blok bersarang. Nantinya kita akan telah mempelajari tentang blok bersarang dan ruang lingkup variabel di pelajaran sebelumnya. Nah, pengecualian adalah variabel PSQL. Ini mengikuti aturan pelingkupan dan spesibilitas yang sama seperti jenis variabel lainnya. Untuk menangani pengecualian dengan benar, kita harus memahami ruang lingkup dan visibilitas variabel pengecualian. Ini sangat penting saat menggunakan blok bersarang. Penanganan pengecualian di blok bersarang, kita dapat menangani pengecualian dengan menanganinya di blok bersarang tempat terjadinya atau menyebarkan ke lingkungan panggilan yang bisa menjadi blok level yang lebih tinggi. Blok PLSQL yang bersarang dalam blok PLSQL lain dapat disebut blok bersarang, blok tertutup, blok anak atau subblok. Blok PLSQL yang memanggil blok PLSQL lain anonim atau bernama dapat disebut sebagai blok penutup atau blok induk. Dalam contoh ini, kesalahan terjadi selama eksekusi blok bagian dalam. Bagian pengecualian blok dalam menangani pengecualian dengan sukses dan PLSQL menganggap bahwa pengecualian ini sekarang selesai. Blok luar melanjutkan eksekusi seperti biasa. Nah, pada contoh ini adalah salah satu menangani pengecualian di blok dalam. Lalu menyebarkan pengecualian ke blok luar. Jika pengecualian muncul di bagian yang dapat dieksekusi dari blok dalam dan tidak ada penangan pengecualian yang sesuai, blok PSQL akan berakhir dengan kegagalan dan pengecualian disebarkan ke blok penutup. Keuntungan umum dari blok bersarang adalah kita dapat membuat cangkupan untuk semua objek yang dideklarasikan dan pernyataan yang dapat dieksekusi di blok itu. Kita dapat menggunakan cangkupan ini untuk meningkatkan kontrol kita atas aktivitas di program kita. Ini juga berarti bahwa jika terjadi kesalahan pada suatu blok, maka hanya pada blok inilah yang akan dieksekusi dihentikan. Setelah kesalahan ditangani secara lokal, kontrol program dilanjutkan di luar blok itu. Nah, dalam contoh ini, pengecualian terjadi selama eksekusi blok bagian dalam. Bagian pengecualian blok dalam tidak menangani pengecualian. Nah, seperti contoh ini adalah satu menyebarkan pengecualian ke blok luar. Nih, menyebarkan pengecualian ke blok luar, yaitu blok dalam tidak berhasil dihentikan dan PLSQL meneruskan menyebarkan pengecualian ke blok luar. Lalu bagian pengecualian blok luar berhasil menangani pengecualian. Nah, seperti ini contoh menyebarkan pengecualian ke blok luar. Dalam menyebarkan pengecualian dari subblok, jika PLSQL memunculkan pengecualian dan blok saat ini tidak memiliki penangan untuk pengecualian itu, pengecualian menyebar ke blok penutup yang berurutan hingga menemukan penangan. Saat pengecualian menyebar ke blok penutup, tindakan yang dapat dieksekusi yang tersisa di blok itu akan dilewati. Salah satu keuntungannya dari pelaku ini adalah kita dapat mengapit pernyataan yang memerlukan penanganan kesalahan eksklusifnya pada blok sendiri sambil menyerahkan penanganan pengecualian yang lebih umum, misalnya when others ke blok yang dilampirkan. Nah, pada slide berikut ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan uh, penyebaran pengecualian server Oracle yang telah ditentukan dari subblok tersebut.
Lalu apa yang ditampilkan saat kode ini dijalankan? Nah, karena employee ID 99 tidak ada, pernyataan select dalam blok dalam menghasilkan kesalahan dan kembali ke bagian penanganan pengecualian lokal. Karena kesalahan ini tidak ditangani di sana, kesalahannya menyebar ke lingkungan pemanggilan. Dalam hal ini, lingkungan pemanggilan adalah blok 2. Penangan pengecualian when orders dieksekusi dan hasilnya adalah message 4. Menyebarkan pengecualian bernama pengguna. Untuk satu, apa yang akan terjadi ketika kode ini dijalankan? Nah, di sini kesalahan uh, my accept tidak dideklarasikan di blok luar. Nah, untuk cangkupan nama pengecualian server Oracle yang ditentukan sebelumnya seperti no data font, too many rows, dan orders tidak dideklarasikan oleh programmer. Mereka dapat dinaikkan di blok mana saja dan ditangani di blok manapun. Pengecualian yang dinamai pengguna pengecualian server Oracle yang tidak ditentukan sebelumnya dan pengecualian yang ditentukan pengguna dideklarasikan oleh programmer sebagai variabel tipe exception. Cangkupan untuk nama pengecualian itu oleh karena itu pengecualian yang dinamai pengguna yang dideklarasikan di dalam blok dalam tidak dapat dirujuk di bagian pengecualian dari blok luar. Untuk menghindarinya, selalu menyatakan pengecualian nama pengguna di blok terluar. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kode ini dijalankan? Yaitu pesan 4 akan ditampilkan. Lalu lanjut ini kalau contoh ketiga, apa yang terjadi ketika kode ini dijalankan? Ini menyatakan make except pengecualian yaitu karena pengecualian yang ditetapkan pengguna tidak ditangani oleh kode. Ini dikembalikan ke lingkungan panggilan dalam kasus Apex. Nah, lalu menyebarkan pengecualian yang tidak ditangani ke lingkungan panggilan. Jika pengecualian yang dimunculkan tidak ditangani dalam sebuah blok, blok tersebut akan keluar dengan pengecualian yang masih dimunculkan. Nah, lalu jika ada blok penutup untuk blok saat ini, pengecualian diteruskan ke blok itu, blok penutup kemudian menjadi blok saat ini. Jika penangan untuk pengecualian yang dimunculkan adalah pengulangan proses, dan jika tidak ada penangan yang ditemukan di blok manapun, lingkungan panggilan, misalkan Application Express, harus mencoba menangani pengecualian tersebut. Karena Application Express adalah perangkat lunak Oracle, dan karenanya memahami pengecualian PLSQL, Application Express akan menampilkan pesan kesalahan. Tetapi aplikasi lain tidak selalu dapat melakukan ini, dan mungkin gagal dengan kesalahan yang tidak terduga. Untuk menghindari hal itu, selalu tangani pengecualian dalam PLSQL. Salah satu cara menjamin ini adalah dengan selalu menyertakan penangan when orders di blok terluar. Istilah yang digunakan dalam pelajaran ini meliputi cangkupan pengecualian, visibilitas pengecualian, penyebaran pengecualian. Cangkupan pengecualian yaitu seperti bagian dari program di mana pengecualian nyatakan dan dapat diakses. Dan visibilitas pengecualian itu bagian dari program di mana pengecualian dapat diakses tanpa menggunakan kualifikasi. Dan penyebaran pengecualian yaitu blok bagian dalam tidak berhasil dihentikan dan PLSQL menerus mengecualikan ke blok bagian luar. Nah, dalam pelajaran ini seharusnya kita telah belajar bagaimana menjelaskan ruang lingkup pengecualian, mengenali masalah cangkupan pengecualian saat pengecualian berada di dalam blok bersarang, lalu menjelaskan efek propagasi pengecualian di blok bersarang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.